hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik teman-teman, alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, Maha Suci Allah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat ya, nikmat kita bisa bermajelis, berkumpul pada pagi hari ini bersama teman-teman member dan juga fasilitator Quran Jurnal Indonesia. Mungkin ada juga teman-teman dari umum ya yang non member, ahlan wa sahlan. Salawat beriring salam juga senantiasa kita curahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarga, sahabat, pengikutnya, umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk dalam barisan ya umat-umat beliau yang mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Baik teman-teman. Mungkin sebentar saya share screen-nya dulu. Ya, seperti agenda kita pada pagi hari ini ya, kita akan murojaah gitu ya, tadabur surah Al-A'la yang sudah dilakukan di Learning Community Jurnal Al-Quran Indonesia selama 3 pekan ke belakang ya. Sebelumnya perkenalkan saya Chani, salah satu fasilitator di Jurnal Al-Quran Indonesia. Hari ini insya Allah bersama Mbak Novi dan Mbak Fitri ya, member dari Jurnal Al-Quran Indonesia. Kami ingin membagikan gitu ya, ingin memurojaah gitu apa yang kami dapatkan selama bertadabur surah Al-A'la ya, sesuai judulnya, What We've Learned from Al-A'la. Baik, sebelum memulai, mungkin kenalan dulu untuk teman-teman, mungkin ada yang dari non-member gitu ya, kenalan dulu dengan Jurnal Al-Quran Indonesia. Jadi Jurnal Al-Quran Indonesia ini adalah platform ya yang memfasilitasi kaum muslim untuk menghidupkan kebiasaan tadabur dan tafakur dalam keseharian. Di grup kita juga punya beberapa aktivitas gitu ya teman-teman. Antara lain, kami menyediakan produk jurnal yang bisa membantu teman-teman dalam proses tadaburnya. Kemudian ada free learning resources. Kemudian kita juga ada grup gitu ya di Telegram, grup learning community, dan juga kelas-kelas tadabur tematik bersama para asatis atau asatizah. Gitu. Teman-teman juga bisa follow ya Instagramnya @thequranjournal.id. Nah, sebelum mulai, sama-sama kita membaca doa ya, niat belajar dan mengajar yang diajarkan oleh Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Bisa teman-teman ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tazakura wa tazkir wa naf'a wal intifa wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa da'alata alal khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabih. Amin Allahumma amin. Nah, baik teman-teman, sebelum mulai kita kenalan dulu, dengan surah Al-A'la yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Jadi surah Al-A'la ini di beberapa riwayat disebutkan adalah surat yang sangat disukai oleh Rasulullah SAW gitu ya. Beliau sering membaca surat ini di momen-momen yang sakral gitu ya, dan momen-momen yang penting gitu. Jadi kalau kita bagi gitu ya, ada momen tahunan gitu ya, momen tahunan di sholat Idul Fitri dan Idul Adha gitu, beliau membaca di rakaat pertama, beliau membaca Sabihisma Rabbikal A'la,
Dan kemudian di rakaat kedua beliau membaca hal ataka hadisul ghasiyah atau surat al-ghasiyah. Alhamdulillah kita juga sudah bertadabur surat al-ghasiyah ya di pekan tadabur sebelumnya. Nah, selain momen tahunan gitu ya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga membaca di momen pekanan gitu ya, di saat sholat Jumat. Jadi beliau memilih membaca surat ini di saat kaum muslimin sedang berkumpul gitu ya, baik di sholat Idul Fitri, Idul Adha, dan juga sholat Jumat. Nah, ada juga riwayat dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau juga sering membaca surat ini di rakaat pertama sholat witir. Jadi momen hariannya juga ada nih teman-teman. Jadi beliau juga membaca di momen harian yaitu di sholat witir. Di beberapa riwayat juga disebutkan beliau terkadang membaca di sholat maghrib gitu ya. Jadi di sholat witir 3 rakaat itu beliau membaca rakaat pertama surah Al-A'la, kemudian rakaat kedua Al-Kafirun, dan rakaat ketiga beliau membaca trikul ya. Surat Al-Ala, Al-Falah, Al-Ikhlas, dan An-Nas gitu. Nah, jadi kita bisa lihat di sini betapa beliau sangat menyukai surat ini gitu. Nanti di apa namanya di tadabur ini kita cari ini kenapa gitu ya, kenapa Rasulullah sangat menyukai surat ini. Nah, surah Al-A'la ini adalah surat Makkiyah gitu ya, walaupun ada beberapa pendapat juga yang menyatakan ini surat Madaniyah gitu atau yang diturunkan setelah beliau hijrah gitu, tapi pendapat paling kuat adalah surat Makkiyah. Terdiri dari 19 ayat, turun setelah surat At-Takwir dan sebelum Al-Lail, dan nama surat diambil dari ayat pertama, Sabbihisma Rabbikal A'la. Ada juga yang menyebutkan surat ini surat Sabbihisma gitu ya, dan temanya adalah ajakan untuk mencapai tujuan tertinggi yaitu kehidupan akhirat. Nah, untuk diskusi kita pada pagi hari ini akan dibagi ke 3 tema besar gitu ya. Nanti yang pertama ayat 1-5 kita akan mentadaburi mengenai zat Allah gitu, sebagian sifat Allah dan bukti serta dalil kekuasaan serta keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di part kedua kita akan membahas tentang wahyu atau Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan perintah memberi peringatan. Itu ada di ayat 6-13. Kemudian di part 3 kita akan membahas tentang mau'idah hasanah atau nasihat atau apa ya, mau'idah hasanah ini nasihat atau peringatan yang baik gitu, yang bermanfaat bagi mereka yang memiliki hati yang hidup di ayat 14-19. Oke, sebentar. Kita masuk di part pertama ayat 1-5 ya. Ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Sabbihisma Rabbikal A'la. Nah, jadi surat Al-A'la ini disebut juga surat musabihat ya, atau surat yang dibuka dengan kalimat tasbih. Jadi ada 7 surat dalam Al-Quran yang dibuka dengan kalimat tasbih gitu, tapi bentuknya bermacam-macam gitu ya. Nah, di surat Al-A'la ini bentuknya adalah perintah gitu ya, perintah untuk bertasbih. Jadi fi'il amr gitu. Kalau dalam kacamata nahwu sorof itu ada beberapa surat yang bentuknya ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari gitu, ada yang bentuknya masdar gitu ya. Nah, di surat ini tuh bentuknya perintah atau fi'il amr. Jadi perintah untuk bertasbih. Kemudian al-a'la ini adalah bentuk isim tafdil ya atau perbandingan. Jadi kata aslinya tinggi itu adalah al-ulu gitu ya. Nah, al-a'la ini adalah perbandingan untuk menjelaskan perbandingan. Jadi sebenarnya kalimat yang merupakan isim tafdil itu biasanya diikuti min di belakangnya. Jadi uh, lebih tinggi dari gitu, itu ada penjelasannya, lebih tinggi dari apa gitu. Jadi biasanya isim tafdil ini diikuti dengan kata min atau dari gitu. Tapi di sini tidak diberikan keterangan apapun gitu ya, karena memang Allah itu lebih tinggi dari semua, dari apapun gitu. Jadi di sini tidak diberikan perbandingan yang lebih tinggi dari apa gitu ya. Nah,
kemudian kita lihat secara bahasa, sabih ini berasal dari akar katanya huruf sin, ba, dan ha gitu ya. Sin, ba, dan ha. Nah, oh ya, untuk referensi ya teman-teman, saya di sini menggunakan beberapa kitab tafsir gitu ya, dan juga penjelasan dari Ustadz Noman Ali Khan di Bayinah TV ya, bagian di Perlook of Surah Al-A'la gitu. Jadi di sini saya hanya mengulang gitu ya, memurojaah dari apa yang disampaikan oleh para ulama atau para guru gitu. Jadi tentunya nanti akan ada keterbatasan ilmu ya, keterbatasan pengetahuan gitu. Jadi nanti silahkan teman-teman kalau misalnya ada yang perlu ditambahkan atau dikoreksi, silahkan nanti disampaikan aja gitu. Nah, jadi kata sabaha ini dari akar katanya sin, ba, dan ha gitu ya. Kalau sinnya itu fathah gitu ya, sabaha itu artinya menjauh gitu, menjauh atau menjaga tetap di atas gitu ya. Tapi kalau sinnya itu kasroh, sibaha itu artinya berenang gitu. Tapi dalam bahasa Arab itu ada beberapa kata gitu ya yang artinya itu sama, itu berenang. Tapi sibaha ini khusus untuk berenang yang kita itu tetap ada di atas gitu. Jadi tetap ada di permukaan. Jadi nggak ada tenggelam-tenggelamnya gitu. Kalau kita berenang pakai gaya apa? Gaya kupu-kupu misalnya itu kan ada berenang terus nyelam gitu ya, terus nanti naik lagi, terus nanti tenggelam lagi, naik lagi gitu ya. Nah kalau si Baha ini nggak kayak gitu, jadi kita tuh tetap ada di atas permukaan air, floating gitu ya. Nah kata ini juga digunakan untuk menggambarkan peredaran benda-benda langit di angkasa gitu, seperti ada di surat Yasin. Nanti teman-teman bisa cek ya gitu. Nah jadi benda-benda langit itu di angkasa itu digambarkan itu seperti floating gitu ya, floating di langit gitu. Kemudian kata ini juga menggambarkan larinya kuda yang sangat cepat. Jadi kalau kuda larinya sangat cepat itu misalnya kayak di atas pasir gitu ya, itu saking cepatnya, jadi kudanya itu kayak floating gitu, kayak ngambang gitu di atas pasir. Nah, ketika sabaha ini kemudian dia ketambahan tasdid di huruf ba menjadi sabaha, itu artinya menjauhkan, ya, menjauhkan. Nah, secara istilah ya tasbih ini adalah menjauhkan Allah dari segala sesuatu yang tidak pantas baginya. Jadi baik itu zatnya Allah gitu ya, baik itu asma wa sifat, nama dan sifatnya Allah, baik itu perbuatan-perbuatannya Allah, baik itu hukum-hukumnya Allah, itu semuanya harus kita sucikan, harus kita jauhkan dari segala sesuatu yang tidak pantas bagi Allah gitu. Nah, sama seperti kayak misalnya sifat Allah gitu ya, kayak manusia kita juga bisa mendengar, Allah juga bisa mendengar. Tapi ketika kita bertasbih, kita menjauhkan gitu, atau kita menjaga bahwa sifat mendengarnya manusia itu tidak sama dengan sifat mendengarnya Allah. Jadi kita menjauhkan sifat mendengar atau melihatnya manusia dengan sifat mendengar atau melihatnya Allah. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian nah, di dalam kitab Lughatul Quran ya dari Ibnu Faris gitu. Jadi akar kata sabaha tadi ini juga bisa bermakna gerakan yang terus-menerus menuju satu tujuan. Jadi analoginya itu seperti tadi ya perenang gitu ya. Orang yang berenang yang tetap menjaga dirinya tetap mengapung gitu di permukaan itu dibutuhkan effort gitu yang terus-menerus. Jadi kalau once kita berenang terus kita berhenti ya tentu akan tenggelam gitu. Supaya kita bisa terus berada di atas permukaan air, tentu kita harus terus bergerak gitu. Tentu harus terus berenang gitu. Nah, seperti itu tasbih juga kita harus senantiasa mengagungkan Allah gitu ya, menjaga kesucian menjaga konsep kesucian Allah itu melalui usaha yang terus-menerus gitu. Nah, kemudian ini juga ada satu hadis gitu ya dari hadis riwayat Tirmizi gitu, menyatakan bahwa tasbih gitu ya, mensucikan Allah dan memuji Allah itu adalah satu paket gitu, satu kesatuan gitu. Kita nggak mau seperti apa namanya orang-orang dari agama Nasrani misalnya. Mereka memuji Tuhannya gitu ya dengan puji-pujian gitu. Mereka juga
kadang ada lagu puji-pujian. Mereka juga sering menyebut puji Tuhan gitu ya. Jadi mereka memuji Tuhannya, tapi mereka tidak mensucikan Tuhan. Mereka bilang Tuhannya itu memiliki anak gitu ya, melalui konsep Trinitas dan lain sebagainya. Jadi dalam konsep Islam kita mensucikan Allah dan memuji Allah itu jadi satu paket kesatuan. Jadi hadisnya ini sebenarnya hadisnya cukup panjang, tapi saya ambil yang bagian yang relate gitu ya. At-tasbihu nifsul mizan. Jadi tasbih itu adalah separuh timbangan. Walhamdulillahi yamla'u. Jadi dan alhamdulillah memenuhinya. Jadi ketika kita mensucikan Allah, ketika kita menjauhkan Allah dari segala sesuatu yang negatif, ketika kita membuang hal-hal yang negatif gitu ya, yang tidak pantas dilekatkan kepada Allah, nah di saat yang bersamaan kita mengisinya dengan puji-pujian kepada Allah. Nah, kemudian kita masuk ke ayat berikutnya gitu ya. Nah, di ayat-ayat berikutnya, ayat 2 dan ayat 3, itu menjelaskan tentang kata Rob tadi. Di perintah di ayat 1 ya, Sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah nama Tuhanmu. Jadi, di sini ayat selanjutnya itu menjelaskan kata Rob gitu ya. Jadi Rob itu siapa gitu. Nah, dijelaskan bahwa Allah itu atau Rob itu allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahadda. Jadi Rob kalian itu adalah yang menciptakan dan lalu menyempurnakan ciptaannya. Dan Rob kalian itu juga yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Nah, kalau kita lihat dua ayat ini gitu ya, itu tidak ayat ini tuh nggak ada objek kalimat. Jadi dalam kalimat itu kan harusnya ada subjek, predikat, objek gitu ya. Di kalimat bahasa Arab pun begitu, tapi di dua ayat ini tuh nggak ada objeknya gitu, atau nggak ada maf'ul bihnya. Gitu. Artinya kalimat ini bermakna umum begitu ya. Di sini tidak dibilang kan, di sini hanya dikatakan allazi khalaqa fasawwa, yang menciptakan lalu menyempurnakan. Menciptakan siapa, menyempurnakan siapa gitu, nggak dijelaskan. Ini karena kata ulama, semua selain Allah itu adalah makhluk. Yang namanya makhluk itu pasti diciptakan. Jadi di sini bermakna umum karena semua selain Allah itu pasti adalah ciptaannya Allah. Nah, di sini ada pembagian ya yang saya ambil dari kitabnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau membagi 4 perkara gitu ya di dalam ayat 2, 3 sampai ya ayat 2 dan 3 ini. Beliau membagi menjadi 4 hal gitu ya. Yang pertama yaitu al-khalq atau penciptaan, kemudian at-tasawiyah atau penyempurnaan, kemudian at-takdir, penetapan takdir, dan al-hidayah, pemberian petunjuk. Ini ada di kitabnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nah, kita bahas satu-satu di ayat 2 gitu ya, penciptaan. Nah, ketika kita bicara penciptaan, kita langsung memahami bahwa proses penciptaan yang Allah lakukan itu adalah dari sebuah ketiadaan. Nanti kan di ayat 4 kita akan bahas rumputan gitu ya. Jadi kalau kita juga bisa kan, kita bisa menanam rumput gitu. Kita tanam terus kemudian rumputnya tumbuh gitu. Tapi berbeda dengan Allah gitu. Kalau Allah itu menciptakan dari ketiadaan. Kalau kita menanam rumput tapi dari bibit gitu kan. Ada bibitnya gitu, atau menanam apapun gitu, bunga atau buah itu tapi dari bibit gitu. Tapi kalau Allah itu menciptakan dari ketiadaan. Nah, Allah itu tidak hanya sebagai pencipta atau creator, tapi juga menyempurnakan gitu ya, menyempurnakan ciptaannya. Allah itu memberi bentuk yang sesuai, seimbang, tanpa cacat dan tanpa kesalahan. Nah, kalau di kitab tafsirnya Imam Fakhruddin Ar-Razi gitu, beliau bilang gitu, kalau ayat ini mau dibatasi hanya kepada manusia saja misalnya, kita bisa melihat bahwa penciptaan Allah itu Allah memberi bentuk kepada kita manusia itu dengan sempurna gitu, mulai dari organ-organnya gitu ya, kemudian diberikan akal gitu, karena manusia itu akan menerima beban syariat ya, atau sebagai mukallaf gitu. Jadi manusia kita menerima beban syariat dan kita tentu sudah dibekali dengan akal gitu. Belum lagi kalau bicara tentang itu tadi ya, bagaimana tubuh kita gitu bisa berdiri tegak, kemudian organ-organ kita berfungsi dengan
sempurna seperti itu. Tapi kalaupun ayat ini juga mau diperluas menjadi termasuk kepada hewan misalnya atau makhluk hidup Allah yang lainnya, kata Imam Ar-Razi, itu juga kita bisa lihat bagaimana kesempurnaan yang Allah ciptakan ya. Kemarin kalau di Al-Ghasyiyah kita sempat tadabur juga kan tentang penciptaan-penciptaan Allah gitu ya, bagaimana unta itu kemudian diciptakan dengan sedemikian rupa gitu ya, mulai dari semua bagian dari unta itu bisa bermanfaat untuk manusia gitu, kemudian bagaimana unta itu memiliki kekuatan untuk bertahan di padang pasir dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian kita juga bahas tentang gunung gitu ya, tentang bagaimana langit diciptakan gitu. Jadi penciptaan-penciptaan Allah ini sungguh sangat sempurna, sesuai, tanpa cacat dan tanpa kesalahan. Gitu. Nah, di ayat-ayat Al-Quran yang lain juga dijelaskan tentang penciptaan Allah ini ya, seperti di surat At-Tin ayat 4, Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Gitu. Kemudian di surat As-Sajdah ayat 7 Allah juga bilang gitu kan, Allah itu membuat segala sesuatu yang dia ciptakan itu sebaik-baiknya. Lalu di surat di surat Al-Mu'minun ayat 14 Allah memuji dirinya sendiri gitu ya, Allah memuji dirinya sebagai pencipta yang paling baik. Nah, kemudian masuk ke ayat 3, wallazi qaddara hadda. Allah itu menetapkan ukuran dan takdir. Jadi Allah meletakkan sesuatu sesuai dengan kadar dan menempatkannya sesuai dengan fungsi dan manfaat terbaiknya. Lalu Allah kemudian memberi petunjuk agar makhluknya itu dapat berfungsi gitu ya, sesuai sebagaimana penciptaannya. Nah, dalam penjelasan Ustadz Nauman gitu, beliau bilang bahwa pemberian petunjuk ini ada di setiap fase kehidupan manusia gitu, mulai dari bayi gitu ya, kemudian remaja, dewasa gitu sampai tua. Jadi pemberian petunjuk ini sesuai dengan fasenya gitu. Kalau mungkin saya boleh cerita sedikit. Jadi latar belakang saya salah satunya kan sebagai breastfeeding counselor ya, sebagai konselor menyusui. Jadi kalau dalam proses menyusui itu ya, kita lihat bayi baru lahir, itu ada proses yang namanya inisiasi menyusui dini. Mungkin teman-teman yang sudah pernah melahirkan pernah menjalani juga proses itu. Itu kalau kita lihat ya proses IMD itu, inisiasi menyusui dini, itu bayi kan diletakkan ke dada ibu 1 jam, diletakkan ke dada ibu segera setelah persalinan. Dan itu kita usahakan minim intervensi apapun gitu ya. Jadi dibiarin aja gitu bayinya di dada ibunya gitu. Nanti kita akan lihat bayi itu akan menjalani beberapa fase gitu. Yang secara medis ternyata itu ada fungsinya gitu. Jadi begitu bayi diletakkan ke dada ibu, itu bayi itu nggak langsung nyusu gitu. Dia kadang-kadang tidur gitu ya. Dia kadang-kadang tidur, dia kadang-kadang cuman bahasa bahasa ini tuh ngulet-ngulet gitu ya. Itu kita biarin kan karena minim intervensi. Nah, nanti ada fase bayi itu kayak apa ya bahasanya itu ngedusel-dusel gitu ya. Jadi kepalanya tuh dusel-dusel di dada ibu. Ternyata itu untuk memberikan stimulasi gitu ya, massage alami untuk si ibu gitu, mempersiapkan payudara ibu tuh untuk menyusui gitu. Nah, kemudian nanti ada fase dia menjilat-jilat gitu ya, menjilat-jilat dada ibu. Ternyata secara medis itu di bagian dada ibu itu ada bakteri-bakteri baik yang sangat berguna untuk pencernaan bayi. Jadi sebelum dia mulai menyusu, mendapat asupan dari luar gitu ya, pencernaannya itu disiapkan dulu gitu dengan mengkonsumsi bakteri-bakteri baik yang ada di dada ibu. Nah, baru kemudian fase terakhir sekali itu baru bayi itu mulai menyusu. Dan bagaimana dia bisa menyusu itu kan nggak ada yang ngajarin gitu. Dan bagaimana bayi itu melakukan fase-fase itu ya, mulai dari dia memijat payudara ibunya dengan kepalanya gitu. Kadang-kadang dia menghentak-hentakan kepalanya gitu di dada ibunya. Kemudian bagaimana dia kemudian menjilat, itu siapa yang ngajarin? Nggak ada gitu. Nggak ada yang ngajarin, nggak ada pelatihannya. Nah, itu momen yang kadang-kadang bikin kita gitu ya, yang menyaksikan itu amazed ya, luar biasa, Masya Allah gitu. Kebetulan saya juga pernah mengalami gitu ya di anak bungsu gitu ya, anak terakhir gitu. Jadi benar-benar melihat di situ bayi itu kayak ada yang ngasih instruksi gitu, padahal kan enggak gitu. Jadi fase-fasenya ini di
petunjuk Allah itu ada di setiap fase. Nah, begitu juga nanti di dalam Al-Qur'an itu ada doa ya ketika kita memasuki usia 40 tahun gitu kan. Jadi memasuki usia 40 tahun Allah juga memberikan petunjuk gitu. Ada doanya kalau nggak salah di surat Al-Ahqaf, teman-teman boleh cek di mushafnya, saya lupa ayatnya, kalau nggak salah ayat 15 gitu ya. Di situ ada petunjuk Allah gitu untuk orang-orang memasuki 40 tahun itu kita banyak berdoa gitu ya, banyak berdoa, bersyukur akan nikmat yang Allah berikan, kemudian mendoakan orang tua kita gitu kan, mendoakan anak cucu kita gitu ya, generasi di bawah kita. Jadi kalau udah 40 tahun itu doanya selain untuk diri kita sendiri gitu ya, untuk yang di atas gitu, untuk orang tua kita, kemudian untuk yang di bawah gitu, untuk anak cucu kita gitu. Mungkin kan doa ini nggak relate untuk anak-anak, misalnya anak-anak Gen Z gitu ya, yang belum punya anak, punya cucu, ya nggak relate gitu sama doa ini. Tapi untuk kita gitu ya, sebagai orang tua gitu ya, mungkin kita sangat sangat ingin mendoakan kedua orang tua kita gitu, mendoakan anak-anak kita gitu kan, untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat. Nah, kemudian bentuk-bentuk petunjuk ini juga disebutkan ya, kalau dari Ustadz Noman mengatakan ada 5 gitu, ada 5 bentuk petunjuk. Yang pertama itu natural guidance ya. Natural guidance ini yang Allah berikan kepada semua makhluk. Jadi sebenarnya natural guidance ini untuk apa namanya, hewan pun juga mereka punya insting gitu kan. Insting bagaimana mereka kemudian berkembang biak gitu kan. Bagaimana mereka kemudian misalnya mau, ini kemarin kan kucing di rumah ibu mertua saya itu baru melahirkan. Kita kan lihat ya, kalau kucing tuh mau melahirkan, dia tuh akan mencari tempat-tempat tertentu gitu ya. Terus nanti kadang-kadang masuk ke dalam kotak, kardus kayak gitu. Jadi itu ada insting gitu, insting yang sudah dibekali oleh Allah gitu. Jadi setiap makhluknya Allah itu sudah dibekali natural guidance untuk modal menjalani kehidupannya gitu. Kemudian intellectual guidance gitu ya, dikaruniai akal. Kemudian fitrah gitu ya, bagaimana kita sebenarnya manusia itu baik beriman atau tidak beriman gitu ya, sebenarnya di dalam dirinya dia bisa membedakan gitu ya, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Nah, itu namanya fitrah gitu ya. Nah, jadi untuk 3 hidayah yang ini, natural guidance, intellectual guidance, dan fitrah guidance, itu diberikan oleh Allah itu kepada semua makhluknya, tidak peduli dia beriman ataupun tidak beriman. Jadi orang-orang kafir pun gitu ya, mereka punya gitu fitrah sebenarnya gitu. Nah, kemudian petunjuk yang berikutnya adalah Al-Quran gitu. Nah, Al-Quran ini hanya kepada siapa yang mau menerima. Gitu. Nanti ini akan dibahas di part selanjutnya ya, tentang Al-Quran. Nah, uh, apa namanya? Kalau kita misalnya menolak hidayah Al-Quran gitu ya, dan juga misalnya menjauh dari Al-Quran, ini fitrah guidance-nya itu lama-lama juga akan apa ya? Istilahnya itu akan mati gitu. Jadi semakin kita menjauh kepada Al-Quran, maka fitrah kita tuh juga semakin akan mati. Nah, kemudian yang terakhir itu ada special divine support. Jadi ini mungkin kalau kita sering bilangnya hidayah taufik gitu ya, ketika kita menerima Al-Quran gitu ya, mengimani Al-Quran, kemudian Allah berikan kita juga petunjuk atau memberikan kita pertolongan untuk kita bisa mengamalkan gitu, mengamalkan petunjuk-petunjuk di dalam Al-Quran, atau hidayah, kita sering sebutnya hidayah taufik. Nah, kemudian ayat keempat dan ayat kelima gitu ya, Allah kemudian memberikan contoh gitu ya, tentang tadi Allah sebutkan penciptaan, penyempurnaan. Nah, kemudian Allah sebutkan tentang salah satu contoh gitu ya, apa yang Allah ciptakan, yaitu wallazi akhrajal mar'a wa ja'alahu wisawa'ahu. Nah, di sini Allah pilih adalah padang rumput gitu ya. Jadi mar'a itu dari kata ro'aya gitu ya, ro'ain dan ya. Itu artinya to look after an animal and protect it. Jadi untuk menjaga hewan-hewan gembala atau hewan ternak gitu, menjaga hewan gitu, atau mungkin bahasa mudahnya menggembala gitu, menggembala. Nah, kata mim gini, huruf mim itu ya biasanya kalau kita belajar bahasa Arab itu menunjukkan isim makan gitu ya, atau menunjukkan tempat gitu. Kayak misalnya tempat sujud ya masjid gitu ya, tempat kerja maktab kayak gitu. Jadi ada huruf mim itu biasanya menunjukkan tempat. Mar'a itu berarti padang rumput. Jadi kayak padang yang apa namanya, bisa orang melepaskan hewan-hewan gembalaannya gitu untuk makan gitu ya.
Nah, kemudian gusa'a itu dalam kamus ya, Lughatul Quran itu bilang kering gitu ya, kering atau sampah. Jadi sampah ini juga kadang-kadang disebut gusa'a gitu dalam ayat Al-Quran yang menceritakan tentang kaum kaum Ad ya kalau nggak salah. Jadi dibilang mereka itu kemudian hanyut gitu ya, terbawa seperti sampah gitu, gusa'a. Kemudian ahwa itu kehitam-hitaman, menjadi gelap. Jadi rumput tadi yang hijau kemudian dia menjadi kering dan lalu berubah menjadi kehitam-hitaman dan menjadi gelap. Nah, kalau kita korelasikan gitu ya dengan ayat-ayat sebelumnya gitu, ini tuh kayak apa ya, kalau bagi saya pribadi itu seperti Allah tuh mengingatkan ini loh gitu, kehidupan di dunia itu tidak selamanya gitu, seperti padang rumput. Kalian lihat padang rumput itu tadinya hijau gitu kan, kemudian bisa memberikan manfaat baik manusia maupun kepada hewan-hewan gitu yang bisa mengambil manfaat dari situ, tapi kemudian dia akan kering dan kemudian menjadi busuk gitu ya, menjadi kehitaman. Nah, demikian juga dengan hidayah gitu ya, Allah berikan gitu seterang benderang ini gitu, tapi kalau misalnya kita tidak segera memanfaatkannya, tidak segera merespon gitu, bisa jadi juga terlambat, entah karena usia kita gitu ya, entah umur kita yang sudah tidak tidak punya kesempatan lagi gitu, atau memang karena hati kita yang uh, keburu menjadi sangat keras gitu sampai tidak bisa menerima peringatan. Nah, kemudian di sini juga kalau kita dengar kisah para nabi ya, mereka adalah pengembala gitu ya. Mereka dilatih untuk mengembala gitu sebelum menjadi nabi gitu, untuk modal gitu ya, modal awal bagaimana menggembala umat gitu ya, dengan kesabaran dan kasih sayang menuntun manusia ke jalan yang benar. Nah, Al-Quran dan Sunnah itu seperti padang rumput ya bagi jiwa gitu. Hati kita akan tetap hidup selama kita mengambil manfaat, dan diingatkan juga padang rumput itu tidak selamanya hijau, hidayah itu tidak selamanya bisa kita dapatkan gitu ya. Maka selagi ada waktu, selagi ada kesempatan, jangan menunda untuk meresponnya. Gitu. Nah, mungkin itu aja kalau yang dari saya bisa saya sampaikan dari hasil tadabur, dari hasil diskusi bareng sama teman-teman semua ya di grup Telegram selama beberapa minggu. Uh, Jika ada kekurangan, ada kesalahan, saya mohon maaf. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini, insya Allah dilanjutkan Mbak Novi ya. Maaf, iya Mbak. Iya, silakan Mbak Novi. Oh, ini lupa. Nah, iya, iya. Ini ada most insightful ayah gitu ya. Jadi saya pilih ayat nomor 1 gitu, bahwa ini sangat kontras ya, ketika surat ini turun ya, Rasulullah kan bilang jadikanlah bacaan ini dalam sujud kalian. Jadi kita ketika bersujud dalam posisi kita sedang serendah-rendahnya, kita membaca dan menyadari gitu ya bahwa Allah itu maha tinggi. Jadi kalau Ustadz Nauman bilang kita tidak akan bisa mensucikan Allah, mengagungkan Allah dengan tulus kalau di hati kita itu kita masih merasa kita itu tinggi gitu. Jadi nggak bisa itu berjalan bersamaan. Kita harus merasa diri kita rendah, harus merendah di hadapan Allah, baru kita bisa merasakan keagungan Allah gitu, mensucikan Allah dengan tulus. Nah, ada guru saya pernah mengajarkan ya, ketika kita sujud kita membaca Subhana Rabbil A'la, ketika lisan kita mengucapkan itu, hati kita boleh berdoa bahwa ya Allah, tinggikanlah aku di hadapanmu, tinggikanlah derajatku di hadapanmu. Jadi kita bisa gitu, maksudnya ketika lisan kita berdoa, hati kita minta kepada Allah, ya Allah, tinggikanlah derajatku di hadapanmu. Nah, mungkin itu aja. Kelewatan, terima. Ya, silakan Mbak Novi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Melanjutkan ini ya teman-teman, tadabbur surat Al-A'la ayat 6 sampai 13. Yang pertama ada di surat ayat ke-6, yaitu itu Sanuqri'uka falatansa, yang artinya kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad, maka kamu tidak akan lupa. Di sini apa ya, Allah sedang ini yang menjelaskan bahwa
Allah akan menjaga Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad dan Allah menjaganya Al-Quran tersebut di dalam hati Rasulullah dan menjadikannya sebagai ilmu uh, untuk umatnya. Nah, di dalam ayat ke-6 ini ada asbabun nuzul tentang diriwayatkan oleh At-Tabari, meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ketika ketika malaikat Jibril membacakan wahyu, membacakan Al-Quran, Rasulullah itu apa ya, terus berusaha menghafal, lalu Allah menegurnya lewat surat Al-Qiyamah, iya, Al-Qiyamah ayat 16 sampai 17 yang artinya untuk janganlah engkau tergesa-gesa menggerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya kami akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Nah, dari ini berlanjut di ayat yang ketujuh, yaitu illa masya Allah innahu ya'lamu jahra wa ma yakhfa, kecuali Allah menghendaki, sesungguhnya dia mengetahui yang terang dan tersembunyi. Illa masya Allah itu berarti ketika Allah kecuali kalau Allah menghendaki. Ini tuh ada salah satu tafsirnya, itu Allah itu ternyata uh, membacakan keseluruhan ayat Al-Quran, tapi ada juga yang Allah sembunyikan karena kemaslahatannya uh, karena Allah tahu kemaslahatannya. Dan yang satunya adalah pada hakikatnya Allah mengetahui hal-hal yang tampak dan hal-hal yang tersembunyi. Lanjut baca nih. Terus di ayat ke-8, saya siruka lil yusra, dan kami akan memberikan kamu taufik kepada jalan yang mudah. Ini merupakan sebuah kabar gembira bagi Rasulullah, yaitu Islam sebagai syariat dan kemudahan dalam menjalankannya. Ini sudah disinggung Mbak Sani ya, Mbak Sani, karena kita itu diciptakan sebagai manusia yang dibebani syariat dan kita memiliki akal sehingga kita akan diberi kemudahan untuk menjalankannya. Di dalam hal ini agama Islam adalah agama yang mudah dibandingkan dengan agama-agama yang terdahulu, dan syariat Islam yang dimudahkan oleh Allah, misalnya dalam hal tata cara dalam sholat. Di ayat ke-9, fadzakir inna nafa'ati dzikra, oleh sebab itu berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat. Di sini sebagian ulama seperti Ibnu Katsir menyatakan bahwa tidak semua orang diberi peringatan dan nasihat apabila tidak ada manfaatnya justru akan menimbulkan mudarat. Dan hidup dalam pendapat yang lainnya, yang pertama menyimpulkan bahwa memberi peringatan itu adalah kepada orang yang bisa mengambil manfaat dari peringatan tersebut. Dan yang kedua, peringatan diberikan kepada siapa saja, baik dia yang dapat mengambil manfaatnya atau tidak. Tafsir Al-Qurtubi ini ya diambilnya di situ. Ayat ke-10 dan ke-11. Yang ke-10 saya dakaru mayahsya. Orang yang takut kepada Allah akan mendapatkan pelajaran. Dalam tafsir Ibnu Katsir adalah yang mau menerima sebagai pelajaran perintah dan syariat Islam sebagai pelajarannya adalah orang yang hatinya takut kepada Allah dan meyakini bahwa dia akan menghadap dan berdoa menghadap kepada Allah. Di ayat yang ke-11, orang-orang yang celaka atau orang-orang kafir akan menjauhinya. Tafsir At-Taisir, orang yang menjauhi peringatan tersebut adalah sifat-sifat penghuni neraka. Dia diberi peringatan dan dia akan menjauh lari. Sebagaimana keterangan Nabi Nuh ketika mendakwahi kaumnya, yaitu Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku di malam dan siang hari. Maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran. Di ayat 12 dan ke-13, alladzi yasla narol kubra, yaitu orang-orang akan memasuki api neraka yang besar, yaitu naro kubra. Dalam tafsir Al-Qurtubi berpendapat bahwa api besar adalah api neraka bagi orang-orang kafir. Adapun api yang kecil adalah untuk orang-orang yang
bertauhid tapi dia tetap melakukan kemaksiatan. Dan mereka itu bertingkat, dan neraka itu bertingkat-tingkat. Dan ada yang, dan perbedaan neraka orang kafir dan orang muslim yang melakukan maksiat. Di ayat terakhir di ayat 13 adalah malaya mutu fiha walayahya. Di dalam, kemudian tidak akan mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Di dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa mereka tidak dapat mati sehingga terhenti siksaannya dan tidak pula hidup dengan kehidupan yang memberi manfaat baginya. Bahkan kehidupan itu merupakan penderitaan dan mudarat baginya. Karena kehidupan yang kekal itu mereka merasakan pedihnya siksaan dan berbagai macam balasan yang kekal. Ini sedikit apa ya, insight yang bisa kita ambil, yaitu pertama, Al-Quran yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad sebagai kabar gembira bukan hanya untuk Rasulullah tapi juga untuk umatnya. Dan dalam perjalanan tadabbur ini kita dapat bisa mengambil hikmah bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu, baik yang tersembunyi atau yang nampak, baik baik yang buruk, maka diwajibkan untuk berhati-hati dalam menjalankan peran kita sebagai seorang hamba. Dan Allah juga mengingatkan kepada kita agar tidak sombong dan takabur. Karena sejatinya kemudahan kita dalam beramal soleh adalah salah satu kebaikan Allah kepada umatnya. Allah juga mengingatkan kepada kita agar menjadikan peringatan dari Allah sebagai benteng diri agar lebih hati-hati dan menghindari segala perbuatan maksiat. Allah juga mengabarkan tentang dua golongan yang terpisah karena syariat yang Allah tetapkan. Pertama adalah mereka yang kafir yang telah Allah siapkan tempat mereka kembali sebagai macam dengan berbagai macam balasan yang kekal di dalamnya, yaitu neraka. Demikian tadabbur di ayat 6 sampai 13 ya teman-teman. Setelah itu surat Al-A'la ayat 14 yang akan disampaikan oleh Mbak Fitri Purnamasari. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Izin menyampaikan hasil tadabbur sama dengan Mbak Chani. Saya juga menggunakan referensi dari Concise Komentarnya Ustadz Nu'man Alikan dan juga tafsir Ibnu Katsir. Mohon maaf kalau misalnya nanti ada keterbatasan dan kekurangan nanti boleh disampaikan. Ya, ayat 14 itu tentang mau'izah hasanah ya yang berguna untuk hati yang hidup. Semoga Allah mudahkan, Allah mampukan hati kita untuk hidup dan mengambil peringatan itu. Nah, diawali dari ayat 14 ini apa ya, sampai ayat 19 itu menurut saya bagus banget rangkaiannya. Dari ayat 14 itu tentang seruan kesuksesan. Qad aflaha man tazakka. Qad ya, kata qad sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri. Qad itu kan penegasan. Jadi eh, apa? Kalau dimulai dengan kata qad, kayak Allah tuh nyuruh kita memperhatikan beneran ini tuh pasti gitu. Penegasan ini yang mau disampaikan tuh udah pasti banget kayak gitu. Aflaha has attained ultimate success ya kalau kata Ustadz Nu'man gitu. Eh, atau kayak apa sih benih yang tumbuh dan menjadi panen yang baik gitu ya, sukses beruntung gitu, panen yang beruntung. eh jadi udah pasti beruntung siapa orang yang tazaka. Tazaka itu purify themselves atau grow in purity ya, jadi membersihkan dirinya dan bertumbuh dalam yang pengisian yang relate sama di awal kita menyucikan nama Allah. Nah, dan itu bagi saya sih eye opener ya, di mana Allah itu ngasih tahu gitu bahwa sukses itu bukan masalah duniawi gitu. Eh, tapi sukses itu mengambil langkah menerima kalimat tauhid, menghambakan diri kepada Allah. Eh, Kemudian ya kan Pak Zakat tadi membersihkan diri ya dari segala persepsi yang tidak layak tentang Allah gitu kalau Ustadz Nu'man bilang. Jadi tadi relate dengan ayat pertama bahwa kita menjauhkan segala persepsi yang tidak benar tentang Allah ya gitu. Kita
membersihkan, memurnikan Allah sebagai Allah yang maha tinggi, maha sempurna. Jadi langkah pertama sukses adalah mensucikan Allah, memurnikan hati kita untuk mensucikan Allah. Kemudian ayat selanjutnya adalah langkah sukses ya. Setelah kita mensucikan Allah itu, maka kita wazakaro semeru bihi fasola. Wazakaro eh, Zakaro itu remain mindful ya. Kita tetap mindful, terus menyadari, dan Zakaro itu juga kan artinya bukan hanya mengingat, tapi kita mengambil pelajaran. Eh, kita terus ingat, terus menyadari apa nama Allah, nama Tuhan ya gitu. Apa? Jadi ini kayak personal banget. Eh, Allah itu yang minta untuk kita tetap menyadari, tetap punya koneksi personal dengan Allah ya gitu. Setelah kita mensucikan persepsi kita tentang Allah, kemudian kita penuhi hati kita dengan mengagungkan nama Allah gitu ya. Kan nama-nama Allah itu ada, misalnya nama Allah itu mencakup atributnya juga ya. Kalau kata Ustaz Numan kan, misalnya di kata Allah itu tercakup semua nama Asmaul Husna. Ar-Rahman misalnya maha pengasih, kemudian Al-Hakim maha adil. Nah berarti kalau uh, ketika kita mengingat, mengisi di hati kita dengan keagungan nama Allah itu, ketika disebutkan nama Allah Al-Hakim, oh kita yakin Allah itu uh, maha adil, maha apa hikmahnya sempurna gitu ya. Maha bijaksana dengan segala hikmahnya. Ketika disebutkan kita mengisi di hati kita dengan Allah Ar-Rahman, oh Allah, rahmatnya Allah itu sempurna gitu. Setelah kita menyadari keagungan Allah itu, kemudian fasolah dilanjutkan dengan merendahkan diri dengan melaksanakan sholat, menurut karena sholat merupakan puncak ekspresi penghambaan gitu. Sholat bukan sebatas ritual. Kayak indah banget ya diawali dengan mengosongkan hati dari segala hal-hal yang tidak tepat tentang Allah gitu. Kemudian apa namanya mengisi hati dengan keagungan, menyadari gitu ya, menyadari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kemudian setelah itu baru kita merendahkan hati, menghambakan diri gitu ya. Tadi yang dijelasin Mbak Chani juga most insightful-nya ya, ketika ia merendahkan diri itu ketika kita sholat itu wujud puncak penghambaan kita ke Allah. Nah, selanjutnya ayat 16 sampai 17 ini tuh peringatan untuk sadar memilih. Bal tuh siruna hayat dunia. Kata Allah kan tadi udah dijelasin ya. Apa sih ada tuh tanda kesuksesan, tapi kamu mengutamakan kehidupan dunia. Eh, Bal tuh siruna itu you choose over, kamu memilih. Eh, jadi memprioritaskan gitu. Kita memprioritaskan hayat apa kehidupan dunia. Kalau di tafsir Ibnu Katsir di situ ada dalam kurungnya itu kan orang kafir ya. Namun kata Ustaz Uman Ali kan ini tuh umum gitu karena eh, apa ya kamu di sini nggak disebutin untuk siapa-siapa gitu. Jadi ini bisa menjadi pengingat kita gitu. Eh, ya bisa jadi kita juga lebih memilih mengutamakan kehidupan dunia gitu seringnya kita lalai. Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ustaz Nu'man menjelaskan di sini tuh defaultnya sebenarnya akhirat di sini tuh cuma surga aja, cuma jannah gitu, nggak ada neraka gitu. Jadi sebenarnya untuk mukmin ya, untuk semua manusia sebenarnya Allah tuh udah set the goals buat kita, akhirat kita itu ya surga, nggak ada neraka gitu. Buat kita ya gitu. Jadi eh, apa ya Allah tuh sebenarnya udah set kita semua buat ke surga, tapi kita kok masih suka lalai gitu, masih mengutamakan kehidupan dunia gitu sih. Iya, Allah menetapkan kampung halaman surga abadi untuk kita, tapi sayangnya seringkali kita yang salah pilih. Semoga Allah menjaganya ya. Nah, kemudian ayat 18 sampai 19 ini penegasan faktual.
Inna hadza lafi suhufil ula. Sesungguhnya penjelasan ini terdapat dalam suhuf lembaran-lembaran yang terdahulu. Penjelasan tentang kandungan surat uh, hal-hal yang tadi sudah dibahas gitu itu sebenarnya bukan berita yang baru tapi dari dulu sudah Allah uh, jelaskan juga gitu. Suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi sudah ada di suhuf-suhuf yang diturunkan kepada Ibrahim dan Musa. Nah, uh, Allah guidance ternyata Allah bimbingan itu timeless ya, udah dari dulunya seperti itu sebenarnya. Kemudian masalah membersihkan diri, membersihkan jiwa kita gitu. Kemudian tadi kan urutannya ya, membersihkan diri dengan mensucikan nama Allah gitu. Kemudian uh, ibadah dan juga mengejar akhirat itu sebenarnya adalah fondasi dari pesan Allah yang sudah ada dari dulu. Jadi kita jangan ragu. Begitu. Selanjutnya, eh bagi saya most insightful, sudah ya Mbak, yang terakhir, most insightful ayahnya, bagi saya itu saya pilih yang ayat 14, Qad aflaha man tazakka. Dari sini, eh ya saya belajar sukses itu adalah inside out. Success is inside out. Success accepting the self as Allah. Eh ya, sukses itu terjadi dari di dalam, keluar, dan proses penerimaan terus-menerus eh, menerima diri ini hanya sebagai hamba Allah saja. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Eh, Kayak apa dari sini gitu ya saya berdoa dan untuk kita semua gitu. Semoga Allah memberikan ketakwaan pada jiwa kita dan mensucikan kita. Hanya Allah sebaik-baik zat yang mensucikan jiwa dan Allah juga pelindung dan penjaga penolongnya. Seperti itu mungkin Dani. Oh ya, ya. Take away lessons-nya ya. Ini dari Al-Ala ini kita know Allah ya. Kita mengagungkan Allah yang maha tinggi dan percayalah pada hikmah serta pengaturannya yang sempurna. Kemudian receive his guidance. Kita menyambut hidayahnya sebelum kesempatan berlalu. Hidayah itu udah Allah kasih, udah Allah sempurnakan gitu ya hidayahnya, tinggal kita yang menyambutnya. Kemudian purify your soul. Kesuksesan sejati dimulai dengan tazkiyah, sucian jiwa dan senantiasa mengingat Allah. Kemudian life for the akhirah. Pilihlah akhirat yang kekal daripada dunia yang semoga Allah mampukan kita la haula wala quwata illa billah. Demikian Mbak Chani, dikembalikan kepada Mbak Chani. Ya, Masya Allah, jazakumullahu khairan Mbak Novi dan Mbak Fitri. Alhamdulillah kita sudah selesai ya bertadabur Al-A'la. Semoga apa yang kita dapatkan gitu ya bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, menambah kekhusyukan kita ketika kita membaca surat ini gitu ya di salat-salat kita gitu, karena kita sudah insya Allah sudah apa namanya sedikit mengetahui maknanya apa yang Allah pesan yang ingin Allah sampaikan melalui surat ini gitu. Semoga menambah apa namanya insight kita gitu ya, menambah juga kekhusyukan kita gitu. Baik, mungkin dari teman-teman ada yang ingin sharing atau ada yang ingin membagikan juga personal reflection-nya gitu ketika mentadaburi surat ini. Boleh teman-teman dipersilahkan. Ini ada yang non-member dari Quran Journal, ada yang bergabung pagi hari ini? Ada nggak yang bukan member Quran Journal? Oke, baik. Nggak ada nih yang mau sharing. Oh, banyak ya Mbak Guan, Masya Allah. Senang sekali ya. Semoga next nanti teman-teman bisa
bergabung ya bersama kita di learning community, semakin menambah saudara, insya Allah menambah ilmu juga. Ada yang mau sharing? Yuk kita ini kok, kita santai aja kok ini sharingnya. Jangan malu, jangan sungkan. Anggap aja di rumah sendiri. Oke, mungkin ya Mbak Chani. Ya, Mbak Buan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan di awal kita udah ngebahas tentang Allah Subhanahu wa taala gitu yang Maha Tinggi, Allah Al-A'la. Kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kita, kemudian disempurnakan penciptaan kita gitu ya, sesuai fungsinya, sesuai tujuan kita diciptakan, tubuh kita dan sebagainya itu dibentuk supaya kita bisa menjalankan tugas kehidupan kita. Kemudian setelah kita disempurnakan, kita juga ditetapkan gitu takdir-takdirnya, diberikan kadar-kadarnya, usianya, kemudian perjalanan hidupnya, rezekinya semuanya, dan kita juga di setiap stage hidup kita diberikan petunjuk. Nah, berarti kita ini udah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu eh, dengan eh, apa setting jasmani kita gitu kan untuk menjalankan tugas dan peran kita sebagai khalifah. Terus kita juga dikasih assignment sama Allah di setiap tahap hidup kita, dan kita nggak dilepas gitu aja, kita dikasih petunjuk kan, kita dikasih hidayah, dan juga hidayah yang berupa fitrah itu tadi yang disebutkan sama Mbak Chani, sama hidayah dari Al-Quran. Berarti kita ini udah siap banget nih, udah dikasih semua ingredientsnya supaya bisa menjalankan peran kita. Nah, yang kita perlukan adalah hanya tetap bertumbuh gitu, menjalankan apa yang sudah Allah tugaskan kepada kita lah. Itu seperti di surah Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tugas kita hanya beribadah aja. Tugas kita adalah untuk bertumbuh aja gitu. Nah, makanya ada di ayat ke 14 sampai 15 ini. Nah, itu jadi eh, key points juga dari surah ini. Tadi kita udah dikasih segala macam persiapan sebagai manusia ya untuk menjalankan peran kita. Apa yang harus kita lakukan supaya kita berhasil? Mungkin kan ada apa namanya, ada keywordnya nih, qad aflaha. Nah, siapa yang berhasil gitu, yaitu orang yang dia mensucikan dirinya ya, tazakka, dia juga eh, mengingat Allah, dan dia melaksanakan sholat gitu atau worship, ibadah gitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menjadi key point kita yang bisa menjadi formula yang harus terus kita ingat. Allah sudah memberikan kita bekal yang begitu banyak, yang kita lakukan adalah 3 hal ini. Nah, supaya kita berhasil, ya, yang kita lakukan adalah tazakka, yaitu seperti seorang petani yang menanam tanamannya supaya berhasil, maka dia harus membersihkan segala macam hama, segala macam kotoran yang mengganggu tumbuhnya hasil tanaman dia gitu. Sehingga tanamannya nanti bisa kelak tumbuh dengan baik. Ya, jadi yang kita lakukan adalah kita berusaha terus-terusan untuk membersihkan diri kita, membersihkan hati kita, ya, karena wadzakaros marobbih fasola. Jadi zikir supaya kita bisa supaya kita bisa benar-benar merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah SAW sampaikan takwa hahuna. Rasulullah sambil menunjuk ke hatinya, takwa itu ada di dalam hati. Nah, zikir itu kan kita mengingat Allah, dan orang yang bertakwa itu dia selalu merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dia menjaga dirinya dari perbuatan yang tidak Allah sukai, berusaha melaksanakan perintah dengan sebaik-baiknya karena dia merasakan kehadiran Allah. Tapi orang yang hatinya tertutup, hatinya kotor, maka dia tidak bisa gitu untuk bertakwa dengan sebaik-baiknya.
Nah, makanya kita perlu untuk tazakka dulu, membersihkan hati kita, mengisinya dengan petunjuk dan berusaha mengamalkannya. Jadi tazakka ini adalah proses yang selalu kita lakukan seumur hidup kita sampai nanti kita meninggal. Tidak ada kata berhenti untuk membersihkan diri ya, mengambil petunjuk dari Al-Qur'an, kemudian kita berusaha mengamalkannya. Nah, karena itu kita akhirnya bisa merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, bisa terus mengingat Allah, dan hasil dari selalu ada hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya melalui Al-Qur'an itu adalah sholat dan ibadah-ibadah lainnya gitu. Dan sholat itu adalah gambaran dari eh, ultimate relationship kita dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan menggambarkan bagaimana kita melaksanakan ibadah kita dengan ihsan, dengan sebaik-baiknya. Jadi seperti itu teman-teman bisa menjadikannya sebagai formula yang harus selalu diingat bahwa kita harus selalu apa menyucikan diri kita gitu, yang membersihkan diri kita dari segala macam kotoran, penyakit hati dengan kita mendekat kepada Al-Qur'an, dan kita memperbaiki diri ya dengan mengamalkan isi Al-Qur'an. Kemudian dengan itu kita bisa terus terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hasilnya akan terlihat dari akhlak kita, dari ibadah kita, dari amalan-amalan kita. Jadi seperti itu mungkin yang aku dapatkan gitu dari tadabbur surah Al-A'la ini, Mbak Chani dan teman-teman semua. Ya, Insya Allah. Jazakillahu khairan Mbak Luan. Jadi memang apa namanya, yang seperti Mbak Ulan bilang ya, itu kita membersihkan diri gitu, mensucikan Allah, itu proses yang terus menerus gitu. Itu kayaknya relate ya. Kemarin itu baru bermajelis bersama Ustazah Nur Hamidah. Beliau tuh kan bilang bahwa jadi kita itu kan sebenarnya sebagai manusia itu ada sistem navigasi gitu ya. Jadi kalau misalnya mata, telinga itu sebagai jendela informasi. Jadi kita menerima informasi yang masuk gitu, kemudian diproses dengan akal dan hati gitu kan. Di situ kita sebenarnya punya punya kewajiban gitu untuk menyaring apa-apa yang diterima gitu, apa-apa yang kita konsumsi gitu, yang kita dengar, yang kita lihat gitu, karena itu sangat berpengaruh kepada hati kita gitu. Jadi mungkin jadi kayak reminder gitu ya untuk apa namanya di masa-masa sekarang itu banyak banget gitu ya harus informasi yang sangat masif gitu, kita bisa dengar dari mana, dari sosial media gitu, yang apa jaraknya jauh-jauh pun kita bisa dapat dengan mudah gitu berita-berita apa, tapi kita kayak punya kewajiban gitu untuk menyaring gitu apa-apa yang kita proses gitu di dalam diri kita supaya outputnya juga baik gitu. Jadi kemarin itu ya kalau boleh cerita sedikit tuh waktu bersamaan ya pekan kita tadabur al-a'la itu. Jadi saya kebetulan uh, pergi ke salah satu kota gitu menemani guru saya ketika beliau mengisi daurah gitu. Jadi di kota Solo gitu ya. Jadi kita naik apa dari stasiun naik Grab gitu ya, naik Grab ke lokasi acara. Jadi pas waktu itu habis satu Muharram kan, habis satu Suro gitu. Jadi Bapak Grab itu cerita gitu. Jadi beliau membawa kita tuh jalan itu masuklah ke keraton dan segala macam. Terus diliatin ini namanya kebo bule Mbak gitu. Jadi kalau setiap satu Muharram itu mereka kirap terus nanti orang-orang di sini akan rebutan mengambil kotoran kerbau itu karena kalau disimpan gitu ya itu akan membawa keberuntungan untuk 1 tahun ke depan. Jadi saya tuh langsung gitu, maksudnya ketika kita sedang bertadabur surat al-a'la itu teringat gitu langsung perintah sabihisma rabbikal a'la gitu, sucikanlah nama Tuhan, kayak gitu, kayak apa ya maksudnya, oh ternyata banyak banget apa syubhat-syubhat gitu ya yang kita, makanya tadi analogi berenang tadi itu ketika kita berhenti gitu ya, berhenti bergerak gitu, berhenti membersihkan diri, mensucikan Allah, kita tuh akan tertarik ke bawah gitu, sama kayak orang tenggelam, begitu dia orang berenang ketika dia berhenti bergerak dia akan ketarik ke bawah gitu. Kita ketarik ke bawahnya dengan apa? Dengan maksiat, dengan dosa gitu, minimal dengan syubhat-syubhat itu gitu. Auzubillah min zalik ya, semoga Allah selalu menjaga kita gitu ya, apa namanya, memberikan kita taufik gitu untuk selalu berada di jalan yang Allah ridhoi.
Baik, teman-teman ada lagi yang mau sharing? Silahkan berbagi hasil tadaburnya. Mungkin sambil menunggu yang mau sharing, karena tadi kata Mbak Raguan ada juga banyak peserta di sini yang belum menjadi member di Quran Journal gitu. Jadi kami mau menyampaikan informasi gitu ya, informasi terkait kelas yang diadakan oleh Jurnal Al-Quran Indonesia ya yang terdekat di bulan Safar itu ada temanya transformatif Quran Journaling. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum pernah gitu ya, belum pernah mencoba Quran Journaling gitu ya, sementara kita belum open member, belum buka penerimaan member baru. Nah, teman-teman bisa ikut kelas ini dulu gitu ya untuk mengenal gitu ya bagaimana sih gitu memahami pentingnya tadabbur Al-Qur'an gitu ya. Kemudian iya, Masya Allah Mbak Fitri. Nah, boleh diajakin teman-temannya, dikasih informasi. Ini ada di Instagramnya Jurnal Al-Quran Indonesia. Nanti silakan teman-teman sharing-sharing ya Instagramnya. Jadi nanti di sini juga kita akan dibersamai oleh Mbak Raguan Alaidrus. Nanti kita juga akan mempraktekkan Quran Journaling gitu ya sebagai metode memahami dan mengamalkan Al-Quran untuk transformasi diri menjadi lebih baik. Gitu. Ya, alhamdulillah ya setelah beberapa tahun bergabung bersama Quran Journal Indonesia gitu saya sendiri pribadi merasakan banyak sekali manfaat yang bisa saya ambil dari Quran Journaling gitu. Sekarang juga journaling lagi rame-ramenya ya gitu, macam-macam bentuk journaling gitu yang dilakukan gitu. Nah, salah satunya teman-teman bisa coba Quran Journaling. Insya Allah memberikan banyak manfaat gitu ya. Nah, kelasnya nanti insya Allah tanggal 1 Agustus ya, teman-teman boleh mendaftar dari sekarang. Nanti sebenarnya ini ada rangkaian kelasnya tuh dari bulan Muharram ya. Jadi di bulan Muharram itu sudah terlaksana, alhamdulillah bersama Ustazah Fadila Ulfa ya, temanya menentukan arah. Nah, kemudian nanti di Rabiul Awal juga bersama Habib Jafar Al-Jufri ya, jadi ini sudah didesain sedemikian rupa ya, insya Allah bisa menjadi panduan teman-teman gitu ya untuk bertadabbur sepanjang tahun Hijriah. Gitu. Silahkan ya nanti diintip-intip Instagramnya thequranjournal.id, bisa di-sharing-sharing juga ke teman, ke kerabat dan keluarga ya. Oke, baik. Kalau sudah tidak ada lagi, mungkin kita sudahi ya. Mbak Fitri, Mbak Novi, ada yang mau ditambahkan? Apa ya Mbak, udah keren-keren semua sih isinya ya kan. Pertama kali ini sih ikut journaling kan, dan aku belas banget loh dapat apa ya insight dari Mbak Chani, Mbak Fitri, terus Mbak Ridwan, terus uh, ya apa ya kayak ngisi hati aja. Maksudnya kan kita kan kalau apa ya kalau kita tuh kan perempuan ya, kalau perempuan itu kan kelemahan kan kalau tidak disibukkan dengan ilmu, dengan berpikir, itu kita tuh malah gampang banget kan kayak um, overthinking, terus kayak insecure segala macamnya. Makanya dengan adanya kayak kita itu journaling, terus ya sama maksudnya kan journaling Quran ini salah satunya kan bisa buat kayak, oh ternyata ini ya Allah itu lagi nyisipin uh, kayak apa ya istilahnya tuh kayak Allah itu kayak bahasa cintanya Allah itu ternyata dalam ya kayak kita tuh yang di ayat pertama ayat 1 sampai 5, terus dihubungkan lagi ke ayat ke 6 ke sampai ke 13, terus ke 14 sampai ke ayat 19 itu kayak ternyata selama sebulan ini tadabbur satu ayat kayak gitu tuh rasanya oh ternyata ini ya yang ini ya yang sebenarnya kita tahu arti cuma tahu artinya, terus ketika kita mulai tadabbur pelan-pelan kayak gitu tuh oh ini ya ternyata yang Allah ingin sampaikan gitu ternyata dalam banget, dan sebagai apa ya istilahnya kayak menambah semangat aja sih buat kita para perempuan yang benar-benar kita tuh sebenarnya emang benar-benar butuh kayak gini buat ngidupin hati sih sebenarnya. Itu Mbak Sani. Masya Allah, Mbak Zakir Khair.
Iya sih, insya Allah kita sama-sama belajar di sini ya. Jadi saling mengambil ilmu gitu ya, saling mengambil ibroh gitu. Karena kadang-kadang walaupun kita mentadaburi ayat yang sama, tapi apa yang terfikir di Mbak Fitri mungkin nggak terfikir di saya. Apa yang terfikir di Mbak Novi nggak terfikir di saya. Ya, Refleksinya dan gitu. Jadi alhamdulillah kita tuh saling mengisi gitu, saling apa bacain hasil tadabur teman-teman di grup itu, masya Allah gitu kan. Oh iya ya gitu kan, oh iya ya bener ya ini kayak gini, oh bener kayak gini gitu. Jadi eh, nggak ada yang salah refleksinya. insya Allah, karena refleksi itu sangat personal ya, sangat bergantung sama Hmm. pengalaman kita, pengalaman hidup, apa yang sudah kita lalui gitu kan. Itu sangat eh, karena pengalaman yang kita lalui kan berbeda-beda ya Mbak gitu. Eh, Pengalaman hidup saya dengan Mbak Fitri, Mbak Novi gitu berbeda-beda. Jadi mungkin pelajaran yang bisa kita ambil pun berbeda-beda gitu. Nah, disinilah kita saling mengisi, insya Allah. Gitu. Iya, teman-teman di sini juga ada Kak Anissa, iya sama-sama. Oke, baik. Udah nggak ada nih yang mau sharing? Mbak Fitri udah cukup? Ada yang mau ditambahkan? Dikit ya udah cukup sih sebenarnya. Cuma kayak tadi ya dengan sama Mbak Razwan juga di highlight lagi yang uh, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasholah. Itu kayak lebih nikmat lagi ya. Karena berarti kalau misalnya kita sudah berproses menyucikan diri ya, kemudian juga mengingat Allah, kemudian sholat, berarti kita tuh sebenarnya udah already sukses sih, dan ya semoga Allah mampukan kita untuk apa namanya istiqomah gitu. Kita beruntung alhamdulillah, dan Allah pilih kita untuk si Allah mampukan gitu mengambil jalan itu. Kadang kan ya misalnya ya adalah pencapaian-pencapaian duniawi gitu ya yang memang kayaknya aduh ini belum sukses, aduh belum mencapai ini, tapi oh iya ya kalau udah ingat itu enggak kok, Allah bilang, Allah kuatin udah sukses sebenarnya, dan keep mindful. Alhamdulillah atas kenikmatan apa hidayah ini, kemudian juga bermajelis dengan orang-orang solihah ya yang pembelajar Allah, Amin. iya gitu, Allah eh, mampukan, Allah apa Allah gerakan kita buat pertemuan ini juga kan pasti ya, tadi apa yang kalau kau fasawa gitu pasti udah Allah ciptakan dan juga Allah tuh sempurnakan gitu ya. Insya Allah, semoga Allah itu kita. Terima kasih Mbak. Ya, baik, Masya Cukup Allah. ya lah. Jazakumullah khairan ya, teman-teman semua. Kalau sudah tidak ada lagi, izin kami tutup Quran Journaling Club pada hari ini. Jazakumullah khairan udah menyempatkan hadir ya dari awal sampai akhir. Ini mungkin padahal momennya momen weekend ya, waktunya jalan-jalan mungkin bersama keluarga, tapi Masya Allah teman-teman masih menyempatkan untuk bermajelis. Semoga Allah limpahkan kita dengan rahmatnya gitu ya, Allah ridhoi perjalanan belajar kita gitu ya sampai uh, akhir hayat kita gitu ya. Semoga kita Amin. diwafatkan dalam keadaan kita sedang melakukan amal-amal kebaikan. Amin. Uh, saya mewakili teman-teman semua, mohon maaf kepada teman-teman jika ada salah kami menyampaikan, salah dalam mengutip ayat-ayat Al-Quran gitu ya. Kepada Allah kami mohon ampun, mohon keridhoannya atas segala kekurangan. Sekali lagi, jazakumullah khairan katsiran. Sebelum menutup, mari kita mengucapkan hamdalah dan istighfar serta doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.